Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk materi berikutnya terkait dengan acuan keperawatan pada pasien dengan meningitis. Untuk tujuannya kita ketahui dulu untuk apa sih pembelajaran ini, yaitu untuk mengetahui terkait dengan pengetahuan atau pengertian meningitis, etiologi dari meningitis, tanda gejala meningitis, manifestasi klinis yang muncul pada pasien meningitis, kemudian adanya kita melihat atau mengetahui terkait dengan patofisiologi meningitis, kemudian pemeriksaan penunjang pada pasien meningitis, dan selanjutnya adalah penata laksanaan keperawatan medis pada pasien meningitis serta asuhan keperawatan yang dapat dilakukan pada pasien dengan meningitis. Untuk pengertiannya sendiri, di sini untuk meningitis merupakan peradangan pada selaput meningen, kemudian pada selaput meningen, cairan cerebrospinal, dan spinal kolum yang menyebabkan proses infeksi pada sistem pusat. Nah, untuk pengertian lain juga menjelaskan meningitis merupakan infeksi ruang subarachnoid dan leptomeningen yang disebabkan oleh berbagai organisme patogen. Ini yang dapat menyebabkan infeksi pada selaput meningen disebut meningitis. Kemudian yang berikutnya meningitis juga dapat didefinisikan sebagai infeksi pada meningen yang biasanya disebabkan oleh invasi bakteri dan hanya sedikit oleh virus prognosisnya maaf, biasanya disebabkan oleh invasi bakteri dan virus dan hanya sedikit oleh virus yang prognosisnya bergantung ya. Kemudian organisme respon anak terhadap terapi meningitis, kemudian bakteri menyebabkan meningitis bakteri dan menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan segera. Kebanyakan pada kasus ini terjadi pada usia 1 bulan sampai 5 tahun, kemudian pada bayi di bawah usia 12 tahun paling rentan terhadap meningitis yang disebabkan oleh bakteri. Untuk etiologinya, ini bisa disebabkan oleh Escherichia coli, kemudian ada Streptococcus grup B, dan Listeria monocytogenes yang merupakan organisme yang paling sering menyebabkan meningitis ya. Kemudian pada Neonatus Haemophilus influenza ini juga sebagai mikroorganisme yang paling banyak menyebabkan meningitis pada bayi dan anak. Namun apa namanya vaksin ini dapat menurunkan terkait dengan insiden meningitis karena yang tadi Haemophilus influenza organisme penyebab terjadinya meningitis. Untuk bakteri yang sering ditemukan pada pasien dengan meningitis Haemophilus influenza ini adalah Streptococcus B. hemolyticus dan Staphylococcus aureus yang Aedes meningitis yang menyebabkan virus Coxsackie, virus Echo, dan gondong ya. Itu salah satu penyebab dari terjadinya masalah atau penyakit meningitis. Untuk tanda gejala yang dapat ditimbulkan pada pasien, tanda gejala yang ditemukan pada pasien dengan meningitis yang pertama adalah sakit kepala atau demam, kemudian adanya perubahan pada tingkat kesadaran dapat terjadi secara letargik, kemudian tidak responsif, dan bahkan sampai koma. Iritasi meningen yang berikutnya, iritasi meningen dapat mengakibatkan sejumlah tanda seperti rigiditas nukal atau kaku leher, kemudian adanya upaya fleksi pada kepala mengalami kesukaran. Ini kalau ditemukan kaku leher, yaitu dengan cara kita melakukan fleksi kepala mengalami kesulitan karena adanya spasme otot-otot leher. Kemudian juga ditemukan adanya tanda kernik positif. Jadi saat pasien dibaringkan, kemudian paha dalam keadaan fleksi ke arah abdomen, kaki tidak dapat diekstensikan dengan sempurna. Ini kalau ditemukan adanya tanda kernik positif. Kemudian kalau ada tanda Brudzinski, itu saat leher pasien difleksikan, maka dihasilkan fleksi lutut dan pinggul. Jadi ikut fleksi juga pada saat kita memfleksikan di daerah lehernya. Bila dilakukan fleksi pasif pada ekstremitas bawah, pada salah satu sisi maka gerakan yang sama terlihat pada sisi ekstremitas yang berlawanan. Jadi kalau kita mengecek bagian kanan, bagian kiri akan mengikut dengan ekstremitas bagian kanannya. Kemudian yang keempat mengalami fotofobia atau sensitif yang berlebihan terhadap cahaya. Kemudian yang berikutnya kejang. Yang keenam adanya ruam. Ya, adanya ruam merupakan ciri mencolok pada meningitis di meningokokal.
Kemudian berikutnya yang ketujuh, invasi fulminating dengan tanda-tanda septik kimia, yaitu demam tinggi tiba-tiba muncul, lesi purpura yang menyebar, shock dan tanda koagulopati intravaskuler diseminata. Untuk faktor risiko terjadinya meningitis, yaitu ada faktor predisposisi, yaitu anak laki-laki lebih sering dibandingkan dengan wanita. Kemudian faktor maternal, yaitu karena adanya ruptur membran fetal. Kemudian ada infeksi maternal pada minggu-minggu terakhir kehamilan. Kemudian berikutnya ketika ada faktor imunologi, yaitu usia muda, kemudian defisiensi mekanisme imun karena penurunan imunnya. Kemudian ada defek lien karena penyakit sel sabit atau astenia. Ini biasanya rentan terhadap Staphylococcus pneumoniae. Kemudian dengan ada penyakit Haemophilus influenza B. Kemudian anak-anak yang dapat kemudian anak-anak yang mendapatkan obat-obatan imunosupresi. Jadi kalau anak-anak tidak mendapatkan obat-obat imunosupresi, itu menjadi faktor resiko terjadinya meningitis. Kemudian yang berikutnya, anak dengan kelainan sistem saraf pusat atau juga karena pembedahan atau injury yang berhubungan dengan sistem persarafan. Yang berikutnya adalah faktor berkaitan dengan status sosial ekonomi yang rendah, lingkungan padat, kemiskinan, kemudian kontak erat dengan individu yang terkena. Ini bisa terjadi karena penularan melalui sekresi pernafasan terkait dengan Staphylococcus aureus tadi. Ini untuk patofisiologinya, dari teman-teman bisa dibaca sendiri nanti. Untuk pemeriksaan penunjangnya, yang pertama kita lakukan analisis CSF, yaitu analisis cairan cerebrospinal untuk mengetahui kandungan di dalam cerebrospinalnya terdapat apa yang menyebabkan meningitis. Kemudian yang kedua adalah glukosa serum, yaitu meningkat. Kalau glukosa serumnya ditemukan meningkat, berarti mencurigai adanya tanda-tanda meningitis. Kemudian ada lanjut LDH, dan LDH serumnya meningkat, berarti ada meningitis karena bakteri. Kemudian ada sel darah putih. Ini bisa ditemukan sedikit meningkat dan adanya peningkatan neutrofil karena infeksi bakteri. Neutrofil ini untuk menunjukkan adanya infeksi bakteri. Kemudian ada elektrolit darah. Elektrolit darah ini ditemukan abnormal. Untuk ESR dan LED-nya meningkat pada meningitis. Kemudian kultur darah, hidung, tenggorokan, urin. Ini dapat mengindikasikan bahwa daerah pusat terkena infeksi atau mengindikasikan beberapa tipe penyebab infeksi. Kemudian yang ke-8 ada MRI dan CT scan. Yang terakhir ada ronsen dada dan kepala. Ini mungkin ada indikasi sumber infeksi intrakranial. Jadi karena disebabkan oleh faktor-faktor lain yang ada di dalam dada. Contoh pada pasien TB, TB itu juga bisa menyebabkan meningitis pada pasien ya, karena bakteri dari sistem pernafasan naik ke dalam otak di selaput meningen, kemudian bisa terjadi meningitis. Untuk penata laksanaan keperawatannya atau medis, itu pertama kita berikan obat anti-infeksi, ya, kemudian ada obat antiinflamasi, ada pengobatan simptomatis juga seperti antikonvulsi, kita bisa berikan diazepam intravena, kita harus sesuai dengan instruksi dokter atau kolaborasi, berikan antipiretik, kemudian berikan anti-edema servis juga, kemudian yang paling penting adalah pemenuhan oksigen, oksigenasi dengan oksigen sesuai dengan kebutuhan pasien. Kita bisa lihat dari saturasi oksigennya. Kemudian lakukan pemenuhan hidrasi atau pencegahan shock hipovolemik pada pasien dengan cara mengetahui tanda-tanda kekurangan tanda-tanda shock akibat kekurangan cairan. Untuk asuhan keperawatan sebagai kasus nanti bisa dibaca. Ini untuk datanya ya. Ini sebagai latihan saja. Ini untuk pengkajian primer, sekundernya kita harus cek terkait dengan keluhan utamanya, lewat penyakit sekarang, dahulu, kemudian terkait dengan pemeriksaan fisik, ada aktivitas, sirkulasi, eliminasi, makanan, cairan, higien, dan neurosensori, kemudian ketidaknyamanan, pernafasan, keamanan, ini nyeri dan keamanan kita bisa cek, kemudian ada penyuluhan dan pembelajaran kita akan memberikan penyuluhan apa kepada pasien. Ini sebagai contoh saja, ini bisa teman-teman baca sebagai acuan untuk diagnosis keperawatannya mungkin muncul ada hipertermi, resiko perubahan resiko tinggi defisit cairan karena kekurangan cairan atau nutrisi, ada juga karena penurunan kesadaran. Jadi ini bisa dilakukan diterapkan untuk pasien-pasien dengan masalah meningitis ya. Ini intervensinya. Dan untuk kesimpulannya bisa dibaca.
Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan ini sedikit terkait dengan materi meningitis. Jadi biasanya sering ditemukan pada pada pasien yang menjalani perawatan di IGD. Jadi untuk penatasan pertama kita tetap kembali lagi ke ABC, yaitu airway, breathing, sirkulasi. Kalau semuanya sudah clear, insya Allah akan aman, kita bisa lakukan terapi lanjutan ya. Jadi itu bisa diterapkan pada pasien dengan meningitis. Ya, saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.